Apa kabar? Baik-baik semua anak-anak? Senang ya? Hari ini kita kembali beribadah bersama-sama. Beribadah dengan Lause Nova. Walaupun kita ibadahnya masih di rumah saja. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua ya? Puji Tuhan. Kita akan mengawali ibadah ini terlebih dahulu. Lo semua tanya, apakah anak-anak sudah mandi? Sudah sarapan pagi? Dan menggunakan pakaian yang rapi ya? Jangan lupa, apakah anak-anak sudah membawa Alkitab dan uang persembahan? Kalau sudah, ayo Lose akan mengajak anak-anak beribadah bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Terlebih dahulu Lose akan mengajak anak-anak untuk berdoa. Mari kita akan berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih pada pagi hari ini anak-anak boleh berkumpul bersama di rumah mereka masing-masing, duduk dengan manis untuk memuji nama Tuhan sebagai ucapan syukur kami karena pertolongan Tuhan selama hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Dengarkanlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Lose akan mengajak anak-anak untuk memuji bersama-sama ya, sebagai sukacita kita karena Tuhan itu sungguh baik. Kita akan nyanyi bersama-sama lagu yang pertama, Jalan Serta Yesus. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita menyanyi kembali lagu I Love You Jesus ya. Kita nyanyikan dengan penuh semangat sambil kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Yo, dengan gembira. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak, kita akan menyanyikan satu lagu pujian adalah firman Tuhan ku dengar. Kita nyanyikan lagu ini sambil dengan sikap berdoa karena kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Mari anak-anakku sekalian, Lose akan mengajak anak-anak kembali berdoa untuk kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, bantulah setiap kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun hati kami, sehingga setiap kami, baik Lose, Nova maupun anak-anak semuanya, diberkati Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Dengarkanlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cerita Alkitab pada pagi hari ini terambil di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sudah mendapatkannya? Saya ulangi, cerita Alkitab pagi hari ini terambil di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat saja ya. Berbunyi demikian. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah seorang gadis kecil, ya. Cantik ya dia. Gadis kecil ini tinggal bersama keluarga Panglima Naaman dan istrinya. Nih istri dari Panglima Naaman. Tahukah anak-anak apa yang dilakukan oleh gadis kecil ini setiap harinya? Dia adalah seorang budak atau seorang pembantu dari Panglima Naaman yang dikenal waktu itu di kota Aram. Pekerjaan budak kecil ini adalah dia mengatur pakaian istri dari Naaman, menyisirkan rambutnya. Setiap hari dia melakukannya dengan rajin. Suatu pagi, ada apa ya? Kok ibu terlihat sangat sedih, wajahnya murung sekali. Adakah persoalan yang sedang dialaminya? Lebih baik aku coba bertanya. Maka gadis kecil itu mendekati istri Naaman dan bertanya, "Ibu, apakah yang membuat ibu terlihat sedih dan murung? Bisakah aku mengetahuinya?" Maka berkatalah sang istri Naaman, "Hatiku sedih rasanya karena Naaman sakit. Seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Aku sudah pergi kemana-mana, tapi tak seorang pun dapat menyembuhkan sakitnya." Oh, seperti itukah ya? Kalau tuanku mau, pergilah ke rumah Nabi Elisa di Samaria. Karena Tuhan sudah menolong Nabi Elisa, sehingga ada banyak orang yang disembuhkannya. Ketika Panglima Naaman mendengar hal itu, maka segeralah dia pergi ke rumah Nabi Elisa di Samaria.
Dan ketika dia sampai di rumah Nabi Elisa, sampai di rumah Nabi Elisa, ternyata Nabi Elisa menyuruhnya untuk pergi ke sungai Yordan dan mandi di sungai itu sebanyak 7 kali. Dan Panglima Naaman pergi ke sungai. Ketika dia melihat di sungai, ternyata sungainya penuh dengan lumpur. Oh, aku harus mandi di sumur ini. Sungai ini penuh dengan lumpur. Oh, tidak, aku tidak mau. Namun karena dia sangat ingin untuk dapat sembuh, maka akhirnya dia masuk juga di sungai Yordan itu. Pada kali yang ke-7 sangat terkejut karena dia sudah sembuh. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Panglima Naaman? Dia kembali kepada Nabi Elisa. Dan sesampainya dia kepada Nabi Elisa, ia lalu mengucapkan terima kasih karena dia telah disembuhkan. Tuhan menolong Nabi Elisa untuk menyembuhkan sakitnya. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, siapakah gadis kecil itu dalam cerita ini? Dia adalah seorang budak kecil. Apa yang dilakukannya untuk menolong Panglima Naaman dari sakitnya? Dia bercerita tentang hal-hal yang ajaib yang dapat dilakukan Tuhan. Dan cerita daripada gadis kecil itu menjadikan Panglima ini berjumpa Tuhan melalui Nabi Elisa. Dan ia disembuhkan. Anak-anak, bagaimanakah dengan dirimu? Pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan satu pengajaran yang baik. Maukah kalian menjadi seorang anak Tuhan yang menggunakan lidahmu bercerita tentang kasih Tuhan, baik kepada mama, kepada papa, kepada teman-temanmu, tentang perbuatan ajaib yang bisa Tuhan lakukan, yang akan menolong setiap orang, dan cerita kita akan menjadi satu kesaksian yang dapat menolong orang lain yang mungkin sedang sakit, mungkin sedang banyak persoalan. Mereka dapat ditolong melalui cerita kita tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita akan satu di dalam doa. Tuhan yang baik, pagi hari ini kami telah mendengarkan cerita tentang seorang gadis kecil yang telah menolong Panglima Naaman dari sakitnya dan disembuhkan karena Panglima Naaman telah berjumpa dengan Nabi Elisa dan Tuhan menolong Nabi Elisa untuk menyembuhkan sakitnya. Tolonglah kami Tuhan untuk menjadi seperti gadis kecil yang menggunakan lidah kami bercerita tentang keajaiban dari kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan pagi hari ini diambil di dalam Mazmur 100 ayat 5a. Mazmur 100 ayat 5a berbunyi demikian.
Ikuti lause ya bersama-sama. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Saya ulangi, Mazmur 100 ayat 5a berbunyi demikian. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.